sesuai dengan tusi kita sebagai pembimbing kemasyarakatan. Selama ini yang kita lakukan adalah melakukan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Untuk kepribadian kita lakukan setiap bulan sekali, yaitu absen, apel di Bapas. Kemudian untuk kemandiriannya kita memang sudah bekerja sama dengan 17 Pokmas yang ada di Surakarta. Nah itu kita sebetulnya sebelum ada Pokmas, pembentukan Pokmas ini, itu beberapa tahun yang lalu sejak tahun 2017 kami secara pribadi sudah melakukan pembimbingan terhadap klien-klien pemasyarakatan, baik itu teroris maupun klien pemasyarakatan kasus lainnya. Kemudian setelah adanya Pokmas ini kita semakin intensif. Dari pembimbingan kepribadian dan kemandirian ini sebetulnya bukan ending daripada sebuah pembimbingan seperti yang sudah kita bahas di modul maupun di undang-undang ya Mbak. Sebetulnya pembimbingan kepribadian dan kemandirian ini kalau saya lihat dari kacamata saya sendiri itu baru sepertiga jalan. Nah untuk klien-klien ini setelah kita lihat keberhasilannya di dua pembimbingan itu, kita harus melakukan pembimbingan yang lebih intensif lagi. Tujuan kita bukan cuma sampai kepada keberhasilan itu saja, namun kita harus memberdayakan secara maksimal. Maksudnya nanti setelah aftercare tetap kita awasi. Satu, yang kedua kita berdayakan mereka, kalau bisa kita rangkul mereka menjadi Pokmas di Bapas ini. Nama saya Agus, saya tinggal di daerah Pajang sini Pak, tepatnya di Kampung Sarimulyo. Saya kemarin pernah masuk ke Rutan Kelas 1 Surakarta, jadi warga binaan di sana. Saya kemarin kena masalah untuk klaim, jadi saya menangani sebuah proyek, kemudian ada keterlambatan, oleh karena itu saya kena kasus itu Mbak. Harusnya 1,5 tahun. Ya. Program asimilasi kemarin COVID-19. Kemarin sebelum masuk saya ada usaha untuk masalah konstruksi, baik eksterior, interior, sipil. Jadi saya menangani untuk penanganan bangunan dari bawah, bahkan dari desainnya saya sendiri yang lakukan itu. Terus kemudian untuk pengerjaannya saya juga sendiri lakukan itu, sampai penanganan dari bawah, keramik, plafon, kanopi, pagar, itu semua saya selesaikan sendiri Pak. Kebetulan sekali saya di Rutan menjadi warga binaan di sana. Saya masuk ke dalam bimbingan kegiatan di sana. Saya bantu-bantu untuk ya mengaplikasikan apa yang saya bisa di Rutan sana. Gitu. Kemarin itu di Rutan itu, contoh di Rutan Surakarta itu ada keterampilan untuk membuat blangkon, ada keterampilan untuk membuat miniatur, ada keterampilan untuk jahit, ada keterampilan untuk batik, las dan lain sebagainya. Sebenarnya kemarin awal-awal kita tetap dikonstruksi. Kemudian terjadi kemarin untuk masalah COVID-19. Makin lama kampung-kampung ada yang namanya blok itu Mbak, jadi kita kesulitan untuk pekerjaan masalah sipil. Kemudian saya coba karena suatu kebetulan ada permintaan untuk memasarkan ayam bejantan, karena kan kesulitan juga di situ. Saya harusnya cuma jual satu hari 10 ekor ayam, tapi ketika saya menawarkan langsung ada pesanan untuk 400 ekor per harinya. Dari situ saya lihat peluang bisnis yang bagus, maka saya kembangkan di situ Mbak. Itu. Ini idenya malah simpel, kalkulasi istilahnya kalkulasi mendadak. Ketika saya bantu bapak saya dalam usaha, dia mengeluhkan bahwa sekarang itu dia kesulitan untuk masalah modal, kesulitan untuk ketersediaan bahan. Bagaimana seorang dimonopolikan karena dia hutang. Jadi dia harus ambil kain di situ, tidak boleh nawar. Kemudian untuk barang jadinya dia juga
harus jual lagi ke tempat yang jual kain dengan harga yang sangat-sangat rendah. Pada waktu itu saya mencoba, ketika per kilonya ingat banget itu 1 kilo 15.000, tetapi dengan kita beli dengan kuota yang banyak itu bisa dapat range harga 6.000. Jadi saya per kilonya dapat 9.000. Kemudian saya kalkulasi, berarti kalau pembelian dalam partai besar itu lumayan sekali keuntungannya. 1 kilo 6.000, bayangkan kalau 1 ton. Ini saya jalan baru 1 bulan 1 minggu. Perkembangannya dari saya cuma beli 1 kintal kain, sekarang sudah sampai 100 ton saya beli. Sekarang sudah 20 lebih, sama karyawan lapangan sekitar 30-an bahkan. 50 total? Enggak, yang di sini 20, yang di luar 10 orang. Oh, jadi total semua 30? 30. Termasuk ada teman-teman yang juga mantan warga binaan? Iya. Kalau saya di dalam rutan itu suatu kesempatan yang bagus, di mana saya melihat sebuah pribadi, di mana teman-teman itu sebenarnya pengen banget untuk lepas dari kondisi menjadi narapidana. Bagaimana mereka kadang kalau malam itu menangis saking kangennya sama keluarga, tapi mereka juga tidak punya kapasitas untuk menjadi seseorang yang baik, karena statusnya napi, mantan narapidana itu untuk di lingkungan masyarakat juga nggak gampang untuk bekerja, kurang bisa diterima. Kalau yang di sini sekitar 10. Iya. Sebenarnya semua orang sama, entah itu orang biasa ataupun mantan narapidana sama. Tergantung bagaimana kita sebagai seorang atasan, kita mengadakan pendekatan personal dengan karyawan kita. Seperti itu. Orang bekerja tidak boleh dalam suasana yang nggak baik. Orang kerja harus dalam suasana fit 100%, baik di dalam maupun di luar. Itu kita dapat output yang baik juga dari mereka. Makanya saya selalu menggunakan pendekatan secara personal pada mereka. Kalau ada apa-apa, bilang di awal. Jangan sampai kamu tahan sendiri, atasi sendiri. Omset sekarang maaf ini sudah mencapai ratusan, tapi segala sesuatu kan gini, bagus kita dapat uang, tapi lebih bagus lagi kita bisa perluasan usaha. Nominal kita untuk bersihnya paling kita sekitar ya 20-an, 20 juta, tapi sekali lagi kita untuk perluasan usaha, untuk kepentingan teman-teman juga. Jadi kemarin cuma untuk kain percanya, sekarang sudah mulai kita pengadaan mesin jahit, kemudian pengadaan gudang lagi. Jadi seperti itu. Produknya kita jual kain juga, jual kain pecah, kain jablak, kita juga jual kain roll. Jadi kita bukan hanya di perca sekarang, perluasan usaha tadi yang saya maksud. Terus kemudian kita juga daster seperti ini. Dari perca kita bisa buat produk yang seperti ini. Iya, sambung-sambung. Tapi ini nilai jual di pasarnya bagus. Iya, per minggunya ini kalau nggak nolak itu bisa sampai 30-an ribu. Tapi kan 30 ribu pieces per minggu. Tapi kita sudah nolak-nolak. Soalnya memang kapasitas kita. Kalau ini sekarang 1 minggu 1000 aja lumayan susah. Lumayan susah 1 minggu. Makanya saya sudah mulai beralih ke daster yang ini. Ini dengan kain yang jadi, malah harganya lebih murah dari yang ini. Karena ini ongkos produksinya yang mahal untuk tenaga, untuk SDM-nya. Iya, untuk menyambung ini. Ini kalau ini di pasaran 18.000 paling murah. 18.000 1
satu piecesnya. Kalau yang ini cuma 12.000 untuk ukuran midi seperti ini. Ini pun kita bisa dapat warna-warna seri. Warna seri itu kalau untuk di kain seperti ini 5 warna, satu produk 5 warna. Kalau ini kita nggak bisa, ini warna random sesuai dengan ya nanti pinter-pinternya kita. Di Rutan Kelas 1 Surakarta yang menemukan saya itu adalah suaminya PK Bu Christine. Itu dia mengayomi saya sebagai seorang bapak. Kemudian saya di luar proses asimilasi kemarin, saya ditemukan lagi sama Bu Christine. Jangan sama PK lain, sama saya dulu. Saya sudah tahu kamu. Kemudian di luar dia juga sebagai orang tua, tidak mandang saya itu mantan napi atau gimana. Dia mengajak saya, ayo, apa sih yang bisa kamu lakukan? Di situ saya dipantau setiap hari. Saya mengadakan laporan tiap hari sama Bu Christine. Kemudian jadilah usaha seperti ini. Saya selalu ngomong, Bu, seperti ini. Dia yang memperhatikan saya, sampai makan saya pun dia perhatikan. Itu, Mas, jangan terlalu capek, makan yang gizi-gizi, seperti itu. Kasihan sama badannya. Itu yang bikin saya jadi tenang. Ketika sebuah usaha saya lakukan, itu saya ada backup. Ketika saya capek, saya punya figur seorang orang tua di situ. Itu mungkin yang tidak didapat dari PK-PK yang lain. Seperti itu. Bukan hanya sebuah perhatian yang cuma di atas kertas, enggak. Kalau enggak ada Bu Christine, saya enggak bisa seperti ini.